Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, 10 MIPA 6 akan melakukan uji coba daya hantar listrik melalui beberapa larutan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Dava Agustino. Ting, saya Giwatul Agung. Saya Nasya Naura Wijaya. Saya Hanifah Maulida. Saya Leana Fianti. Lanjut ke larutan yang tadi. Larutan yang pertama, larutan lemon. Kedua, larutan garam. Ketiga, larutan isotonik. Keempat, larutan gula. Dan kelima, larutan cuka. Sebelumnya, untuk alat dan bahannya yaitu alat penghantar listrik, yaitu berupa baterai, sambungan untuk baterai, kabel, dan paku, serta lampu. Ada juga untuk alatnya yaitu gelas. Sebelum uji coba larutan, mari kita coba pastikan terlebih dahulu untuk daya hantar listriknya melalui paku ini. Nah, jika sudah dipastikan bahwa lampu ini dapat menyala dengan ditempelkannya kedua paku ini, berarti kita dapat melakukan daya hantar listrik dengan beberapa larutan tadi. Dua, saat kita memasukkannya ke dalam larutan, pastikan kedua paku ini di dalam larutan ini jangan sampai menempel. Karena ya sama saja hasilnya dengan yang ada di luar larutan kalau begitu. Oke, lanjut kita. Selanjutnya marilah kita ke percobaan pertama. Di sini larutan yang telah saya coba adalah larutan lemon dengan alat pencobanya. Sebelumnya marilah kita tes alat pencobanya terlebih dahulu apakah ini menyala atau tidak. Kita gabungkan kedua paku ini agar ngetesnya. Ternyata lampu di sini menyala. Selanjutnya, bentar biar kelihatan. Kita akan memasukkan kedua paku ini ke dalam larutan tersebut. Mari kita coba. Dengan catatan kita harus ingat apa yang dapat katakan sebelumnya, yaitu kedua paku tersebut tidak boleh menyatu. Oke, kita masukkan ya. Tidak boleh menyatu ya guys. Nah, sekarang telah muncul reaksinya. Di sini akan saya jelaskan reaksi yang terjadi pada larutan lemon tersebut. Di sini di paku sebelah kiri saya itu terdapat gelembung kecil menyatu dengan pakunya, yang artinya larutan lemon tersebut memiliki elektrolit lemah. Kameramen, apakah boleh mendekat untuk melihat apa sih? Nah, apakah terlihat? Terlihat busa di sebelah kiri. Yes. Oke, dapat kita simpulkan bahwa larutan lemon yang saya telah coba ini merupakan larutan elektrolit lemah. Oke, lanjut ke larutan yang kedua yaitu larutan garam. Kita masukkan kedua paku ini ke dalam larutan garam. Oke. Hasilnya di sini terdapat banyak gelembung dan juga lampu menyala. Gelembungnya terdapat di paku sebelah kiri saya. Nah, alasan kenapa lampu tersebut dapat menyala karena larutan garam tersebut yang larut ke dalam air pecah atau terurai menjadi ion-ion negatif dan positif, yaitu natrium plus, Na plus, dan klorida yaitu Cl- yang beredar dalam larutan tersebut. Nah, berarti larutan garam ini termasuk elektrolit kuat. Ketiga yaitu larutan cuka. Kita mulai uji cobanya. Bisa dilihat di paku sebelah kiri terdapat gelembung-gelembung dan lampunya tidak menyala. Berarti dapat disimpulkan ini termasuk elektrolit lemah. Baik, selanjutnya kita masuk ke larutan isotonik. Ya. Bisa dimain makan tuh.
Langkah pertama, kita masukkan kedua paku ini ke dalam larutan G. Maka yang terjadi adalah di paku sebelah kiri terdapat gelembung-gelembung kecil. Namun lampu tidak hidup. Dapat disimpulkan bahwa larutan isotonik ini merupakan larutan elektrolit lemah. Oke, selanjutnya kita masuk ke larutan gula. Nih. Selanjutnya kita masukkan paku ini ke sini dan diingatkan jangan sampai kena. Bisa dilihat ini tidak ada reaksi apapun. Tidak ada gelembung dan lampu tidak nyala. Maka dapat disimpulkan ini adalah non elektrolit. Baik, untuk kesimpulan dari praktikum ini yaitu untuk larutan yang termasuk elektrolit kuat yaitu cuma satu, yaitu larutan garam. Yang termasuk elektrolit lemah yaitu larutan cuka, larutan isotonik, dan larutan lemon. Nah, dan untuk yang termasuk larutan non elektrolit yaitu larutan gula. Sekian untuk praktikum kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye guys. Yeah.